Ya, teman-teman, ini masa aksi dari kaum buruh yang pada hari ini akan melakukan aksi di DPR RI. Ada 3 tuntutan yang diusung. Yang pertama adalah terkait dengan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kemudian yang kedua, kaum buruh juga menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tuntutan agar upah minimum di tahun 2023 naik 10 hingga 13%. Ini masa aksi di flyover yang akan menuju ke DPR. Mereka berangkat dari depan kantor DPR, dari depan DPR RI. Dan di bagian depan ini adalah barisan Gada Metal yang merupakan sayap organisasi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Dan tentu saja ini menjadi satu bagian penting yang hendak memastikan agar kenaikan BBM segera dibatalkan, karena nyata-nyata kenaikan dari harga BBM ini merugikan rakyat. Kita tahu dengan adanya kenaikan harga BBM maka bisa dipastikan bahwa harga-harga akan melambung tinggi, dan kebutuhan energi yang tinggi juga menyebabkan perusahaan akan melakukan efisiensi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan terhadap kenaikan dari harga kebutuhan. Ya, bergabung di depan mobil komando, bergabung di depan mobil komando. Ya, yang oranye ini adalah masa dari Gada Rakyat, sayap dari Partai Buruh. Bergabung. Kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini Dinas Pekerja kaum buruh Indonesia atas nama kaum buruh rakyat Indonesia bersama dengan Partai Buruh kami berjuang bersama-sama. Pada saat kemudian DPR RI itu berani mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kita semua atas nama buruh dan rakyat Indonesia. Mereka adalah bentuk buruh sebagai bersalah, membuat kita rakyat Indonesia semakin menderita. Oleh karena itu, kaum buruh terus bekerja bersama dengan petani, nelayan, mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama-sama menunjukkan semua dan ketulusan untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Selain penolakan terhadap kenaikan harga BBM, aksi juga menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan selain itu juga menuntut agar upah di tahun 2023 itu naik 10 hingga 13%. Dan ini adalah masa aksi dari berbagai elemen dari serikat pekerja. Ada bendera Partai Buruh yang juga dikibarkan dalam aksi hari ini. Ini memperlihatkan dan menegaskan Partai Buruh adalah partai kelas pekerja yang bersama dengan rakyat untuk memastikan hak mereka tidak diabaikan. Dan ini adalah spanduk soal tuntutan, dan kalian bisa lihat ada satu masa aksi yang membawa cirijen di rantai besi kakinya, dan kemudian bertuliskan bahwa BBM itu singkatan dari beban berat masyarakat. Jadi karena BBM sudah naik, maka BBM menjadi beban berat bagi masyarakat. Dan tentu saja ini masa aksi masih panjang. Kita bisa menyaksikan bagaimana pergerakan masa aksi akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk terus kita gerakan. Dan
pergerakan hari ini menjadi satu bukti bahwa kaum buruh tidak tinggal diam manakala ada kebijakan yang merugikan rakyat, yang merugikan masyarakat. Sesuatu yang tentu saja akan terus kita kobarkan, sesuatu yang akan terus kita gelorakan, sesuatu yang akan terus kita pastikan agar negara berpihak kepada kepentingan rakyat. Kawan-kawan, ada beberapa argumentasi mengapa kemudian kaum buruh menolak terhadap kenaikan harga BBM. Yang pertama tentu saja kenaikan harga BBM ini akan memicu terjadinya inflasi, harga-harga yang melonjak tinggi. Nah, ketika kemudian harga-harga melonjak tinggi, maka kemudian ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat, akan terbebani begitu. Daya beli diperkirakan akan jatuh dan tentu saja ini akan membuat kesulitan dari rakyat miskin. Dan hal yang lain tentu saja kita juga menyoroti hal soal pengalihan subsidi yang katanya akan dialihkan untuk BSU gitu ya, bantuan subsidi upah. Ini pun juga kita rasa tidak tepat karena soal subsidi upah ini seringkali tidak tepat sasaran dan yang menerima pun juga adalah mereka-mereka yang upahnya di bawah 3,5 juta. Kita tahu buruh yang bergaji di 3,5 juta itu adalah berada di daerah-daerah yang bukan kota-kota industri. Di Bekasi, Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan berbagai daerah yang lain gajinya sudah di atas 3,5 juta sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan subsidi upah. Padahal mereka merasakan atau terdampak sangat besar terhadap kenaikan harga BBM. Hidup Partai Buruh. Kawan-kawan, soal solidaritas, soal aksi ini juga menjadi sesuatu yang terus akan kita lakukan, yang terus akan juga kita suarakan, mengingat kaum buruh merupakan pengejauhan tahan dari rakyat yang dia juga merasakan demikian besar ketika harga-harga naik. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kenaikan harga energi juga akan memicu gelombang PHK. Karena biasanya ketika harga-harga energi naik, maka perusahaan akan melakukan efisiensi. Dan efisiensi yang dilakukan bisa jadi salah satunya adalah terkait dengan upah yang ditahan dan kemudian juga terkait dengan pengurangan karyawan atau efisiensi. Dan ini adalah masa aksi yang mengendarai motor dan mereka yang mengendarai motor didorong begitu sebagai bentuk protes terhadap harga BBM yang melambung tinggi. Diperkirakan ada 3.000 orang yang akan melakukan aksi di DPR RI pada siang hari ini. Sebuah aksi yang tentu saja akan membuat kaum buruh semakin menegaskan sikapnya, keberpihakannya kepada kepentingan dari rakyat. Dan tidak hanya di Jakarta, aksi juga dilakukan di berbagai daerah yang lain, di provinsi-provinsi yang lain. Gelombang besar penolakan terhadap kenaikan ini juga terjadi di berbagai provinsi yang lain, di Gorontalo, di Surabaya, di Medan, di Batam, aksi juga terus dilakukan. Olah kenaikan harga BBM yang tidak dibarengi dengan tindakan secara masif pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya korupsi yang dilakukan oleh mafia migas. Ada mafia migas, ada mafia perjudian online, ada konsorsium 303. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah nanya. Ada mafia migas. Gara-gara mafia migas, kita kena dampak kenaikan harga BBM, di mana skemanya tidak menyentuh kita. 150 juta pekerja buruh, kenaikan harga BBM tidak dibarengi dengan kenaikan daripada upah bagi 150 juta pekerja buruh di Indonesia, pekerja di darat, di laut, di udara, di pemerintahan, di swasta, di usaha kecil menengah, presiden.
tadi masa aksi yang bergerak menuju gedung DPR RI dan kita sampai jumpa di DPR RI.